Jelang match lanjutan babak round, timnas Indonesia terus berbenah dan tentunya bakal memberi kejutan-kejutan tak terduga. Setelah sebelumnya mempercepat proses All Romney, terbaru PSSI baru saja menyumpah 3 pemain sekaligus, yakni Imel Adero, Dean James, dan juga Joe Pelupi. Bahkan pemain ketiga itu dinyatakan sudah siap dimainkan saat melawan Australia mendatang. Jelas bagaimana segala apa yang diupayakan PSSI pasti membuat tim-tim lainnya benar-benar gak bisa menganggap Indonesia tim lemah lagi. Seperti Australia misalnya, di mana Tony Popovic sedang dibuat pusing karena satu pemain andalannya berguguran cedera. Popovic sendiri merasa masalah akan berjalan buruk, terutama ketika mereka menjamu Indonesia di depan pendukungnya sendiri. Karena di saat Indonesia makin kuat skuadnya, timnas Australia malah makin propos kekuatan. Pesi bersama pelatih anyar Patrick Kluivert kayaknya nggak mau berlama-lama lagi untuk segera menyiapkan segala hal jelang lanjutan babak round 3. Ya, di balik layar Pak Arik dan semua tim yang ada benar-benar akan melakukan apapun agar timnas Indonesia bisa tampil maksimal di 4 laga sisa nanti. Dan kemarin resminya, Kevin Dijk hingga All Romney bisa membela Indonesia benar-benar menjadi kado indah bagi fans Indonesia. Namun tentu saja PSSI nggak mau cepat berpuas diri, karena bagaimanapun sektor-sektor lainnya juga harus dikuatkan. Dan benar saja baru-baru ini PSSI terus melakukan manuver-manuver layaknya pasukan gerilnya yang sembunyi-sembunyi namun sat-sat dengan diam menyumpah 3 pemain baru, yakni Imel Adero, Dean James, dan Joel Lopez untuk bisa dimainkan saat Australia dan Bahrain di bulan Maret ini. Sementara itu, melihat sikon yang ada, ESPN menghimbau kepada tim-tim seperti Australia, Bahrain, dan juga Cina untuk benar-benar mewaspadai Indonesia. Hal itu lantaran timnas Indonesia dianggap selalu penuh kejutan serta jeti tim sangat sulit dianalisis, terlebih dengan jajaran pelatih baru. Bersamaan juga bertambahnya pemain-pemain baru membuat Indonesia seolah seperti sedang memakai topeng untuk menyembunyikan jati diri mereka. Timnas Indonesia sungguh menjadi tim yang sangat tidak bisa diprediksi kekuatannya, di mana dalam pemanggilan pemain kali ini ada lagi pemain baru dari Eropa dalam diri All Romney. Gak cuma itu, tim ini nantinya juga akan bertambah kuat usai Dean James, Imel Adero, dan Joel Lopez setelah resmi disumpah menjadi WNI. Tidak ada keraguan pertandingan melawan Indonesia di kualifikasi mungkin di atas kertas mudah, tetapi di lapangan kejutan mungkin terjadi, ujar Sultan Al-Saud dikutip dari media Arab Saudi. Win-win. Popovic makin pusing jelang laga versus Indonesia. Sementara itu, di saat tim Garuda sedang benar-benar prepare, ada kabar bagus terkait lawan kita, Australia, di bulan Maret nanti ya, dikutip dari news.com.au. Setelah tim Kangguru dipastikan kehilangan 2 bek andalan, Harry Sutar dan Alessandro Cercati, kini Tony Popovic kembali dipusingkan lantaran ada 2 lagi pemain yang cedera ketika membela klub masing-masing. Yang mana mereka adalah sang penyerang Nestori Irakunda dan bekiri Jordan Bos. Ya, Iranunda dilaporkan mengalami cedera pergelangan kaki saat membela Grasshopper dalam lanjutan Liga Super Swiss melawan Lugano. Sedangkan Jordan Bos dilaporkan mengalami cedera hamstring dan cuma bertahan 24 menit ketika tampil membela Westerlo melawan Standard Liège di Liga Belgia. Dan terbaru ada 2 nama pemain belakang yang dipastikan absen membela Australia di laga bulan Maret ini. Pertama, The Hayden Matthews, bak muda yang diproyeksikan buat menggantikan Cercati. Di lini belakang harus menerima pil pahit lantaran harus mengalami cedera. Bahkan menurut info yang disampaikan pihak klub dari Matthew, yakni Forsom Bakik 20 tahun itu akan absen sampai akhir musim karena cedera pergelangan kaki. Jelas menurut media Australia The West kabar ini adalah tamparan keras bagi skuad negeri Kanguru. Lini pertahanan Australia kembali mengalami pukulan besar menjelang kualifikasi Piala Dunia pada Maret. Setelah bek tengah muda berbakat Hayden Matthew harus mengakhiri musimnya lebih awal akibat cedera, mantan Sydney FC itu bergabung dengan Harry Sutar dan Alexandro Cercati di daftar pemain cedera, yang membuat pelatih Tony Popovic semakin pusing jelang laga krusial melawan Indonesia dan Cina. Tentu saja pincangnya, skuad Australia benar-benar harus dimanfaatkan betul oleh Indonesia.
Terlebih selain Ragnar dan Justin, yang absen lantaran akumulasi kartu. Semua pemain dikabarkan dalam kondisi siap tempur, termasuk nantinya All Romney dan trio Enjoy, yang baru saja menjalani sumpah WNI. Ya, bagi Australia sendiri jelas ini adalah tamparan nyata, apalagi semua tahu kalau performa Australia sepanjang ronde 3 ini sangat tidak konsisten. Australia ubah rencana jalang lawan Indonesia. Sementara itu merujuk pada laporan yang ada dengan absennya Bergs, berarti Papafek setelah kehilangan 6 bek andalan. Dan sekarang tinggal tersisa nama-nama seperti Jason Geria-Carros dan pemain veteran Melos Degenek. Meski begitu Papafek tetap percaya jika pemain yang ada nantinya bisa memberi sesuatu yang terbaik. Apalagi tim yang bakal bermain di rumah sendiri. Kendati ia pun tak menampik jelas ini akan jadi masalah baru, karena ia harus mencari pemain pengganti yang cocok dalam waktu singkat. Sekarang kami terbuka dengan pemain-pemain baru, tetapi gaya permainan mereka harus cocok dengan timnas. Jadi kami masih aktif mencari, ucap Papafek. Papafek kemudian juga menyampaikan kalau ada salah satu nama yang tengah dipantau erat olehnya untuk memperkuat pertahanan Australia. Dia adalah Nekterios Triantis. Nah, Triantis sendiri merupakan gelandang bertahan bertinggi badan 1,91 meter, yang juga dapat mengisi posisi bak tengah. Masalahnya dia baru berumur 21 tahun dan belum pernah memperkuat timnas senior Australia. Sehingga ini bisa jadi adalah sebuah perjudian yang akan diambil Papafek. Ya, saat ini Triantis diketahui membela tim Hibernian FC di Liga Skotlandia dengan status pinjaman dari klub Inggris Sunderland, di mana dia menjadi salah satu pemain pilar bagi Hibernian dengan catatan 19 kali penampilan di liga dan sudah mencetak 2 gol dan 2 assist sejauh ini. Kami sudah memantaunya sejak Oktober lalu. Hibernian tengah dalam performa yang bagus dan itu membantunya berkembang, ucap pelatih 51 tahun tersebut. Dan jika berkaca dari sikon yang ada, sekali lagi ini adalah hal yang seharusnya bisa menguntungkan Indonesia. Manakala beberapa pemain timnas Indonesia sedang on form di klub masing-masing, Jay Ibzes yang kian matang di Serie A, Kevin Dijk yang sedang dalam kepercayaan tinggi usai transfernya ke Bundesliga clear, lalu Miss Hilgers yang sudah balik dari cedera, Eliano Kelvin Tam yang makin paten di era divisi, serta pastinya All Romney yang sudah merasa sudah gak sabar main untuk timnas Indonesia. Atas dasar itulah harusnya kita wajib percaya diri untuk bisa ambil 3 poin dari kandang Australia dan 3 poin dari Bahrain JBK. A guiding light with every